Hai, nama saya Sherly Octavia Dewi dengan NIM 126. Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura. Saat ini saya sedang menempuh semester 4 mata kuliah Hukum Acara Pidana. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan para pihak dalam hukum acara pidana. Actori incumbit probatio. Siapa yang mendalilkan, dia juga yang membuktikan. Pihak dalam hukum acara pidana dibagi menjadi dua kelompok secara garis besar. 1. Para pihak karena kewenangannya. 2. Para pihak karena keadaannya. Artinya, semua orang bisa menjadi pihak dalam hukum acara pidana. Terkadang ia menjadi para pihak dalam hukum acara pidana karena memang berwenang sebagai pihak dalam hukum acara pidana itu. Para pihak karena kewenangannya terdiri dari penyelidikan, penyidik, ada penyidik pembantu, dan penyidik pegawai negeri sipil. Penyelidik di dalam KUH Hukum Acara Pidana adalah pejabat kepolisian Republik Indonesia. Tidak disebutkan sebagaimana pangkatnya, tidak disebutkan apa kedudukannya. Semua anggota kepolisian Republik Indonesia bisa menjadi penyelidik di dalam hukum acara pidana. Penyidik adalah Kepolisian Republik Indonesia dan pihak lain yang ditunjuk oleh Undang-Undang Dasar, dalam hal ini pegawai negeri sipil tertentu atau pihak yang lain selain Kepolisian Republik Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang Dasar melaksanakan fungsi penyelidikan di dalam ketentuan tentang penyidikannya. Juga diberikan batasan tentang syarat kepangkatan tertentu untuk seseorang kepolisian bisa diangkat sebagai penyidik atau penyidik pembantu. Perbedaan penyidik dan penyelidik. Jika penyidik khusus anggota kepolisian, penyidik bisa kepolisian dan pihak lainnya yang ditunjuk oleh Undang-Undang Dasar. Bisa juga disebutkan sebagai penyidik pegawai negeri sipil, yang artinya jika jelas di luar lingkungan Kepolisian Republik Indonesia, penyelidik, penyidik, penyidik pembantu, dan penyidik pegawai negeri sipil. Jaksa atau penuntut umum. Perbedaan di antara keduanya bahwa antara kejaksaan dan penuntut umum adalah fungsinya masing-masing. Penuntut umum adalah jaksa, tetapi tidak semua jaksa bisa menjadi penuntut umum. Penuntut umum adalah ketika seorang jaksa diberikan tugas untuk melakukan penuntutan dalam perkara pidana tertentu, sepanjang dia tidak melaksanakan fungsi penuntutan, maka dia tidak bisa disebut sebagai penuntut umum. Dia adalah seorang jaksa. Jadi, yang bertugas di pengadilan untuk menuntut suatu perkara pidana untuk menuntut terdakwa, yaitu penuntut umum. Tetapi yang melaksanakan eksekusi, yaitu jaksa, bukan penuntut umum. Hakim. Hakim adalah pihak yang memeriksa atau mengadili dan memutus suatu perkara. Dalam hal perkara pidana, hakim adalah orang yang ditunjuk oleh Undang-Undang Dasar melalui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk menjalankan fungsi pengadilan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, yaitu khususnya dalam perkara pidana. Pihak karena kewenangannya. Dia bertugas sebagai pihak dalam hukum pidana, yaitu panitra dan panitra pengganti. Panitra adalah administratif yang bertugas untuk mencatat jalannya perkara yang masuk di pengadilan. Panitra pengganti adalah fungsinya untuk mencatat setiap jalannya proses persidangan dalam perkara pidana. Advokat atau penasehat hukum atau kuasa hukum. Advokat adalah pihak yang mewakili atau pihak yang mendampingi dalam proses pemeriksaan perkara pidana maupun perkara yang lainnya terkait kedudukan seorang tersangka, terpidana, terdakwa dalam perkara pidana. Petugas lapas.
yaitu proses hukum acara pidana, petugas lembaga kemasyarakatan yang masih berada di bawah lingkungan hukum acara pidana di bawah Kementerian Hukum dan HAM yang masih merupakan keterkaitan dengan fungsi eksekusi. Petugas rumah penyimpanan barang sitaan, yaitu setiap benda yang disita oleh penyidik kepolisian akan disita dalam rumah penyimpanan barang sitaan negara yang berkedudukan di masing-masing kota atau kabupaten di setiap wilayah Indonesia. Setiap barang yang disita dipergunakan untuk barang bukti di persidangan akan dikeluarkan oleh rubasan dan akan dikembalikan kepada rubasan setelah dipakai untuk pembuktian dalam persidangan acara pidana. Hakim, pengawas, dan pengamat kedudukannya tidak memeriksa perkara tetapi bertugas dan berfungsi untuk mengawasi dan mengamati jalannya proses pemidanaan dalam hal perkara pidana untuk penjatuhan pidana penjara atau kurungan. 2. Para pihak karena keadaannya, yaitu tersangka, terdakwa, dan terpidana. Tersangka adalah setiap orang yang karena perbuatannya patut diduga telah melakukan perbuatan pidana. Dalam KUH pidana membedakan dua, yaitu karena perbuatan yang diduga melakukan perbuatan atau karena keadaan yang berdasarkan bukti permulaan yang cukup takut diduga ia telah melakukan perbuatan pidana. Terdakwa adalah tersangka yang dituntut, diadili di depan persidangan, artinya ketika perkara itu sudah dilimpahkan dari penyidikan ke penuntutan, maka status tersangka ini berganti nama menjadi seorang terdakwa. Ketika dilimpahkan dari kejaksaan ke pengadilan, dituntut di depan pengadilan, maka status tersangka bergeser menjadi terdakwa. Jika perkara itu sudah diputus oleh pengadilan, namun belum memiliki kekuatan hukum yang tepat, mengikat, atau belum ingkrah, perkara itu statusnya masih seorang terdakwa. Terpidana, yaitu terdakwa yang dijatuhi penjatuhan pemidanaan dan menjalani proses pemidanaan. Ketika status pemidanaan sudah dinyatakan ingkrah, maka statusnya berganti menjadi terdakwa, menjadi terpidana. Saksi adalah seseorang yang memberikan keterangan di depan persidangan. Keterangan tersebut harus sesuai dengan yang dia dengar, yang dia lihat, dan dia alami tentang terjadinya suatu perkara pidana. Seorang saksi disumpah agar memberikan keterangan secara benar dengan apa yang ia alami, karena setiap keterangan yang dianggap palsu atau tidak benar dapat dimintai keterangan. Di pidana, setiap orang yang memberikan keterangan akan dinilai oleh hakim. Sanksi tidak bisa bersifat tunggal, yaitu bisa satu atau lebih untuk memberikan keterangan di persidangan. Ahli atau saksi ahli dalam KUH pidana dibagi menjadi dua, ahli kedokteran forensik dan ahli lainnya, yang bermakna yang dipakai untuk menjelaskan keterangan yang terkait dengan forensik, yaitu penyebab luka, kematian yang biasanya dituangkan dalam visum eterentum. Ahli lainnya yaitu yang tidak memiliki penjelasan di dalam KUH pidana, sehingga seringkali akademisi dihadirkan di dalam pemeriksaan tingkat penyidikan, penuntutan di persidangan sebagai seorang ahli di dalam perkara pidana. Seorang ahli hanya menjelaskan uraian tentang terkait kedudukan perkara, tidak membahas terkait perkara itu berlangsung, tetapi fakta-fakta yang dikaitkan dengan teori-teori atau bidang keilmuan yang dia kuasai. Demikian yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kesalahan milik manusia dan kebenaran milik Allah. Sekian dan terima kasih.